Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai penyakit pada sistem pencernaan. Di sini dimulai dari pengertian, faktor risiko, patofisiologi, dan gejala atau manifestasi klinis. Yang pertama, diare. Menurut Depkes RI 2011, diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Faktor risiko diare. Yang pertama, mengonsumsi air dari sumber yang tidak bersih. Yang kedua, jarang mencuci tangan sebelum makan dan setelah pergi ke kamar mandi. Yang ketiga, lingkungan yang tidak bersih. Keempat, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. Yang kelima, jarang membersihkan dapur dan toilet. Patofisiologi diare. Penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergesekan air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Gejala diare. Yang pertama, perut terasa mulas. Yang kedua, tinja encer atau bahkan berdarah. Yang ketiga, mengalami dehidrasi. Yang keempat, pusing, lemas, dan kulit kering. Yang kelima, suhu tubuh yang meningkat. Selanjutnya, muntah. Muntah didefinisikan sebagai ejeksi atau pengeluaran isi lambung melalui mulut, seringkali membutuhkan dorongan yang kuat. Faktor risiko muntah. Yang pertama, makan berlebihan. Yang kedua, mabuk kendaraan. Yang ketiga, stres berat. Yang keempat, keracunan makanan. Patofisiologi muntah. Muntah diakibatkan oleh pusat muntah medula oblongata dan berlangsung menurut beberapa mekanisme, yaitu secara langsung ke saluran cerna dan secara tidak langsung melalui CTZ. Gejala muntah. Yang pertama, mual. Yang kedua, pusing. Ketiga, demam. Keempat, nyeri dada. Kelima, lemas. Keenam, gelisah. Oke, selanjutnya itu konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam buang air besar, di mana penderita buang air besar itu kurang dari 3 kali seminggu. Adapun faktor penyebab dari konstipasi ini adalah kurangnya konsumsi serat seperti buah pisang, alpukat, dan lain-lain. Kurangnya cairan atau dehidrasi, dan kurangnya aktivitas fisik. Adapun patofis dari konstipasi adalah dimulai dari sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan. Dia akan masuk ke dalam usus besar sebagai massa yang tidak mampat serta basah. Adapun gejala dari konstipasi itu adalah pertama itu feses kering, terus frekuensi buang air besar itu terlalu rendah, dan BAB-nya itu tidak puas, dan perut terasa kembung. Selanjutnya itu dispepsia, di mana dispepsia ini merupakan kumpulan gejala dari berbagai macam penyakit pada saluran pencernaan. Nah, penyebab utama dari dispepsia ini adalah yang pertama itu stres. Nah, selanjutnya itu pola makan yang tidak teratur dan inflamasi di saluran pencernaan. Nah, patofis dari dispepsia ini terjadi ketika makanan dan cairan yang masuk ke dalam lambung tidak dicerna dengan baik, sehingga menyebabkan rasa ketidaknyamanan di perut.
Nah, gejala dari dispepsia ini adalah mual muntah, perut kembung, dan rasa terbakar di ulu hati. Selanjutnya, gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh adanya aliran balik asam lambung ke kerongkongan atau esofagus. Adapun faktor resiko terjadinya penyakit GERD adalah makan dalam porsi besar saat larut malam, obesitas, kurangnya olahraga, stres, hiatus hernia, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Selanjutnya, patofisiologi penyakit GERD adalah melemahnya sphincter esofagus atau otot-otot pembatas antara kerongkongan dan lambung, sehingga menyebabkan refluks atau naiknya asam lambung ke saluran esofagus atau kerongkongan. Terakhir, gejala atau manifestasi klinis dari penyakit GERD adalah rasa nyeri atau terbakar di dada, rasa pahit di mulut, regurgitasi, dan sulit menelan. Selanjutnya, peptic ulcer atau PUD adalah suatu kondisi di mana terjadi luka atau kerusakan pada lapisan dalam perut, usus halus, dan kerongkongan atau biasa yang kita kenal dengan istilah tukak. Adapun faktor resiko terjadinya PUD adalah stres, infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drug, dan kebiasaan merokok. Selanjutnya, patofisiologi penyakit PUD adalah terhentinya lapisan dalam saluran cerna atau gastrointestinal akibat sekresi asam lambung atau pepsin sehingga menyebabkan tukak. Terakhir, gejala atau manifestasi klinis dari penyakit PUD adalah sensasi terbakar, kembung, perut penuh, mual muntah, dan rasa kenyang di awal. Selanjutnya yang terakhir adalah penyakit tipoid, adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Adapun faktor resiko penyakit tipoid ini adalah penularan melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Selanjutnya, patofisiologi penyakit tipoid ini adalah ketika bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, kemudian menjalar ke usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Terakhir, gejala atau manifestasi klinis dari penyakit tipoid adalah sakit kepala, demam, sakit perut, dan diare. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.